Oke, jumpa lagi kembali di channel Yudi21. Sesuai janji saya di video kemarin, beberapa waktu ke depan saya akan mencoba membuat video konten tutorial mengenai manipulasi dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan, mohon dukung karya-karya saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Kemudian ini merupakan beberapa bahan-bahan yang saya gunakan untuk post-pro pada konten manipulasi sekarang ini. Nah, kemudian ini merupakan hasil manipulasi yang saya buat. Untuk spotnya masih saya pilih di Nusa Penida, tepatnya di Diamond Beach, Nusa Penida. Di sebelah kiri merupakan foto asli di Diamond Beach. Kemudian di sebelah kanan ini adalah hasil manipulasi yang saya buat. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya ke proses editingnya. Pertama-tama kalian buka file objek utamanya, yaitu foto Diamond Beach-nya. Oke, kemudian kalian pastikan resolusinya udah bagus untuk editing. Jadi di sini saya tambah resolusinya. Oke, kalian bisa lihat parameternya. Oke. Ini filenya saya ambil di berkas saya kemarin ya. Jadi siapapun yang punya izin untuk di editing ya. Oke. Kemudian di sebelah sini saya ingin membangun gedung museum di mana di atasnya berisi patung pendeta Hindu Bali. Kemudian saya buka pondasinya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan bangunan monumen Bajra Sandi yang ada di Renon, Bali ya. Oke. Saya posisikan. Oke. Nah, untuk mencari posisi yang pas, kalian bisa kurangi opacity-nya. Seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kalian paskan dengan objek utama. Oke. Oh ya, sebelumnya kalian pastikan angel objek pertama dengan angel objek kedua itu sama ya. Perspektifnya sama. Agar nanti tidak kelihatan aneh. Oke, kemudian saya hapus pinggir-pinggirnya yang kurang perlu. Saya ambil pondasinya saja. Oke, kemudian saya rapikan. Seperti biasa akan saya percepat di proses ini ya. Kemudian warnanya saya samakan dengan objek pertama ya. Dengan color balance. Oke. Oke, kalian sesuaikan dengan objek pertama. Oke. Kemudian kalian pergi ke brightness and contrast. Kalian sesuaikan dengan objek pertama. Oke. Selanjutnya kalian ke hue and saturation. Kalian kurangi saturasinya. Oke. Oke. Sudah mendekati. Oke, selanjutnya kalian buka objek patungnya. Oke. Ini merupakan patung yang sebelum terseleksi. Jadi backgroundnya masih. Nah, kemudian ini yang sudah saya seleksi. Saya buang backgroundnya. Kemudian kita posisikan di atas pondasi tadi. Oke. Kita perkecil. Kemudian kalian posisikan. Oke. Oke, kemudian saya rapikan dengan menghapus bagian-bagian yang kurang perlu di sini. Kembali lagi saya ingatkan, untuk objek pertama dan selanjutnya, pastikan angle-nya sama ya, perspektifnya sama. Oke, agar bisa menyatu dan nampak realistis. Oke.
Kemudian seperti biasa, warna patungnya kita samakan ya dengan objek-objek sebelumnya. Dengan hue and saturation. Oke, kemudian color balance-nya kita samakan juga dengan objek sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Kemudian brightness and contrast-nya juga. Sesuaikan. Oke, sudah nampak realistis. Oke. Kemudian di sebelah kendinya saya ingin menambahkan air terjun. Oke, kita buka aja objeknya. Oke. Kita flip vertikal. Oke, saya posisikan. Saya perkecil sedikit. Oke. Ya. Kemudian yang di bawah kalian hapus ya. Sisakan air yang jatuh saja. Riaknya nggak usah. Oke. Kalian turunkan opacity-nya sedikit. Oke. Kita posisikan. Ya. Oke. Selanjutnya kita rapikan. Seperti biasa proses ini akan saya percepat. Oke. Oke, kemudian sebelah sini saya ingin menambahkan Infinity City. Jadi sebuah kota yang berada tepat di puncak perbukitan. Oke. Saya tambah. Oke, saya perbesar sedikit. Kemudian saya rapikan posisinya. Untuk proses ini, kembali lagi saya akan percepat. Oke. Kemudian kita ke hue and saturation untuk menyamakan warnanya dengan objek sebelumnya. Oke. Oke, untuk kotanya sudah nampak menyatu dengan objek sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan tambahkan kota dengan fasad yang berbeda. Oke, saya drag and drop. Kemudian saya posisikan dan seperti sebelumnya saya akan percepat bagian ini. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan beberapa pepohonan. Oke. Oke, saya drag and drop dan saya tambahkan di beberapa titik agar lebih realistis. Oke. Kalian random posisinya. Ukurannya juga kalian random agar sesuai dengan perspektifnya.
dan nampak lebih realistis. Oke, seperti sebelumnya, bagian ini akan saya percepat. Oke, kemudian selanjutnya saya ingin menambahkan waterfall di perbukitan ini. Oke, saya drag and drop. Saya posisikan di perbukitan di bawah perkotaannya. Oke. Kemudian di sini pepohonannya nampak kurang realistis, jadi saya akan samakan mood warnanya ya. Oke. Oke. Ya, kalian bisa sesuaikan dengan objek sebelumnya. Oke. Kemudian begitu juga objek utamanya, di sini kurang realistis nampaknya. Saya akan sesuaikan mode warnanya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya ingin menambahkan jembatan. Oke, saya tambahkan di sini. Kalian pastikan perspektifnya sama dengan objek utama ya, agar bisa menyatu. Kemudian saya seleksi background jembatannya, saya hapus agar bisa menyatu. Kemudian selanjutnya saya akan tambahkan frame pepohonan untuk menutupi bagian jembatan yang kurang menyatu dengan objek utamanya. Oke. Oke, saya tambah beberapa di bagian pondasi patung juga. Nampaknya kurang menyatu. Saya tutupi dengan frame pepohonan. Oke. Kemudian saya tambahkan beberapa bebatuan yang fungsinya juga untuk menutupi pondasi patung agar lebih menyatu dengan objek utama, yaitu air lautnya. Oke. Saya coba tambahkan bebatuan lagi. Oke. Kemudian saya tambahkan frame pepohonan lagi dengan berbagai jenis. Oke. Saya posisikan, saya scale lagi. Oke. Kemudian selanjutnya saya tambahkan beberapa frame rerumputan di beberapa titik. Oke. Saya posisikan. Oke. Kembali lagi kalian pastikan objek
entah itu pepohonan, bebatuan, pastikan perspektifnya sama agar bisa menyatu dengan objek sebelumnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menambahkan cahaya matahari. Oke, saya posisikan di sini. Oke, saya perbesar. Kemudian blending mode-nya saya ubah ke screen. Oke, kemudian saya blur dengan Gaussian blur. Oke. Kemudian saya duplikat beberapa cahaya sebagai lead light-nya. Oke. Kemudian saya duplikat beberapa pepohonan lagi. Oke. Kemudian selanjutnya saya duplikat cahaya matahari sebagai lead light-nya di beberapa titik ya. Oke. Oke. Oke, kita sampai ke tahap finishing. Kalian jadikan satu folder semua objek. Oke. Kalian masukkan ke satu folder. Kemudian selanjutnya kalian ubah workspace-nya ke fotografi. Oke. Kemudian kita tambah layer brightness and contrast di atas folder yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita sesuaikan warnanya menjadi satu mood agar nampak menyatu dari satu objek ke objek yang lainnya. Oke. Kemudian kita tambah layer color balance di atasnya. Kalian sesuaikan mood warnanya ya. Oke. Kemudian di sini saya ingin menambahkan vignette hitam dengan membuat layer baru di atas semua objek. Kemudian saya pilih warna hitam. Kemudian saya brush di pinggir-pinggirnya. Oke. Kalian sesuaikan di bagian yang gelap kalian tambah vignette hitam. Kemudian yang cerah kalian nggak usah tambah agar nampak realistis. Oke. Oke, inilah hasil finalnya. Kalian bisa explore lebih luas lagi. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial ini memberi pengetahuan baru. Dan jika ada kurang mengerti, mohon dimaklumi. Akan saya tingkatkan terus. Dan jangan lupa dukung terus karya saya. Dan jangan lupa follow Instagram saya, yd.vsl. Ada di monitor. Oke.